Langsung saya panggil yang pertama Ibu Gunarsih. Kepada beliau kami persilakan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya buat Pak Asih. Beliau adalah salah satu adik kandung dari kakak kandung dari maestro kita, yaitu Ki Slamet Gundono almarhum, dan konsistensinya di sini, Bu. Nggih. Nggih. Yang konsistensinya banyak kemudian didengar oleh Indonesia sebagai maestro wayang suketnya, kira-kira begitu, Bu, ya. Dan alhamdulillah generasi ke generasi melahirkan, termasuk Mbak Asih yang konsisten dalam perjuangan kesenian di Kabupaten Tegal. Yang kedua, saya panggil pendongeng yang memperoleh predikat juara 1 nasional, Mbak Muhibah. Silakan. Yang kecil loh. Iya. Nanti di sini. Di sana aja dulu. Sana Mbak Muhibah. Oke, dan yang ketiga kita panggil budayawan kita, sang maestro budayawan kita Tegal, Mas Teguh Puji Harsono. Pada beliau tepuk tangan yang sekeras-kerasnya. Yo, Mas Tebe. Mas Tebe biar dekat dengan saya, biar lebih adem kira-kira gitu. Ini monggo Mas Tebe. Dan yang terakhir kita beri tepuk tangan yang sekeras-kerasnya buat Bu Dewi Arya, Dr. Dewi Aryani MSc. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Bu, beri tepuk tangan yang sekeras-kerasnya. Alhamdulillah bisa datang di tengah-tengah kita, orang-orang spesial. Dan mari kita hargai semua, kita dengarkan bersama diskusi ngopi kali ini. Apa yang dikatakan Mas Platur, bahwa kemisan ini bagian tradisi orang Tegal, bahwa ketika kita melihat mak, kita mau kemana, mbak, mak sampean pan mendi, pan kemisan, pan senenan, pan selasanan, sebagainya. Sehingga kemisan ini kita ciptakan ritual rutinitas diskusi, dan Nyongkopi berharap bahwa diskusi kali ini adalah bagian dari kita perhatian terhadap budaya Tegal. Dan beberapa kita diskusi ada beberapa, dan hari ini ada sekitar 18 episode Bu Dewi Aryani yang sudah kita laksanakan, dan alhamdulillah kita hadirkan, kita kita saksikan bersama. Nanti ada beberapa respon-respon dari beberapa yang hadir di depan kita, termasuk bagaimana kita nanti akan meminta terhadap beberapa yang hadir di sini, termasuk ada budayawan Tegal dan Kota Tegal, Pak Atmo Tan Sidik, yang hari ini hadir. Pak Kiai, beri tepuk tangan untuk Pak Atmo, Ketua Les Bumi Kota Tegal, termasuk andalan budayawan kita, yaitu Ki Sengkek Harno. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Ki Harno yang nanti akan menampilkan terakhir. Ibaratnya kalau ILC ada Sujiwo Tejo, kalau di Nyongkopi ada Ki Sengkek Harno, kira-kira begitu, Bu. Oke, langsung saja saya akan mulai soal pembahasan ini. Tapi yang jelas ini ditayangkan secara live di YouTube-nya Nyongkopi 2020, IG, fanpage, dan alhamdulillah ini hadir juga dari Pak D Taufik yang secara live juga menghadirkan YouTube-nya ya Pak ya, YouTube-nya untuk kita diskusi bersama. Oke, saya mulai dari Mbak Muhibah. Mbak Muhibah ini mahasiswa Piahut, monggo Mbak diambil dulu. Dan kita diskusinya santai, tetap pakai protokol kesehatan. Mudah-mudahan ini nanti hujan bagian dari satu keindahan diskusi kali ini. Mbak Muhibah,
dongeng ini diambil Mbak Muhibah sebagai ruang prestasi Mbak Muhibah. Kira-kira sebetulnya perjalanannya gimana sampai kemudian sampai pada bagaimana Muhibah ini menjuarai tingkat nasional di Cirebon saat itu. Terima kasih. Monggo Mbak Muhibah, silakan. Yang keras biar pada dengar semua. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Aryani, Ibu Asi dan Bapak. Terima kasih juga kepada Pak Samsul Kola yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini kepada saya, sehingga saya yang hanya rumahan rengginang ini bisa bisa duduk bersama orang-orang yang hebat luar biasa. Masya Allah, terima kasih Bapak. Mengenai perjalanan saya mengenal dongeng seperti itu. Tentunya apa yang telah saya raih kemarin tidak serta-merta dari diri saya sendiri, tidak. Pasti banyak faktor yang mendukung kayak gitu. Salah satunya dari pihak keluarga gitu, dari ibu saya yang tidak merasa aneh melihat anaknya ngomong sendirian di kamar. Oh gitu ya. Terus dari dosen-dosen, Bapak Ibu dosen IBN juga luar biasa sekali mendukung, memotivasi, mengarahkan seperti itu. Dan kalau boleh nostalgia sedikit nih Pak. Pertama kali saya mendongeng di depan umum itu pada saat saya kelas 4 SD. Waktu itu saya diikut sertakan oleh kakak saya. Kakak saya itu juga seniman. Beliau Faiz dari Teater Gemblong. Mas Faiz. Saya dilatih oleh Mas Faiz untuk ikut lomba di Tegalsari. Tingkat kabupaten dan kota. Waktu kelas 4 SD. Oh iya. Dan itu menjadi pengalaman pertama saya dalam beberapa hal. Yang pertama, saya pertama kali mengikuti lomba semacam itu. Kemudian pertama kali saya mendapatkan penghargaan di situ juga. Pertama kali saya mendongeng di depan orang banyak. Waktu itu saya mendongeng tentang kebo bule. Kebo bule. Iya. Terus, dari situ karena akhirnya tingkat kepercayaan diri saya mulai meningkat gitu. Saya tidak berpikir dua kali ketika di SMP ada acara lomba dongeng juga saya ikut langsung. Kemudian di organisasi profesi saya yaitu Himpaudi, waktu itu juga sempat mengadakan lomba mendongeng juga. Kemudian saya mengikutinya hingga akhirnya kemarin. Sebelumnya itu sebelum di Cirebon saya juga sempat mengikuti yang diadakan oleh IAIN Purwokerto dan alhamdulillah juga juara 1. Kemudian yang kemarin yang terbaru yang diadakan oleh IAIN Cirebon alhamdulillah juara 1 juga. Berarti pemupukan prestasi itu mulai dari kecil ya Pak? Iya. Kira-kira sebetulnya kalau ibunya Mbak Muhibah ini sebetulnya waktu Mbak Muhibah waktu zaman balita itu pernah didongengin nggak sih? Walaupun nggak ingat misalnya, tapi pernah cerita, Bian Mak pernah dongengin. Kira-kira gimana Mbak? Iya, saya masih ingat banget kok. Waktu saya kecil itu hampir setiap hari ibu saya tuh dongengin saya, terutama itu pada waktu jam tidur siang. Kayak untuk iming-iming supaya saya mau tidur siang gitu lah. Ayo tidur siang, nanti mama dongengin kancil kayak gitu. Nanti dongengnya selesai, ibu saya tidur, saya kabur main lagi. Oke Mbak, coba barangkali ini teman-teman pengen dengar 1, 2 atau 3 menit ya, Mbak Muhibah kira-kira dongeng sebentar, siap ya? Pengen denger ya, kira-kira kayak apa dan sebagainya. Ya sekilas aja biar Oke. Ininya dikeluarin nggak apa-apa Mbak? Ininya masuk. Barangkali yang jomblo-jomblo itu biar. Aja kira jomblo-jomblo. Oke. Di sini saya akan menampilkan sebuah dongeng yang saya ada.
Sik, oke. Yang saya adaptasi dari dongengnya Kak Aryo, itu tentang 5 sahabat. 5 sahabat ini bernama Kelingking, Manis, Tengah, Telunjuk, dan apa? Jempol. Oke. Nah, 5 sahabat ini selalu bermain bersama. Mereka berlari-larian, melompat-lompat, dan tak jarang mereka bermain petak umpet. Setiap hari mereka bermain bersama, ya. Sampai di sore hari mereka kelelahan, mereka mengantuk, dan mereka tertidur. Lalu mereka mendengkur, gitu. Hingga pagi menjelang, kukuruju. Sahabat yang pertama tadi namanya siapa ya? Kelingking. Kelingking bangun. Aku lapar. Lalu disusul dengan sahabat yang kedua, si Manis. Aku juga lapar. Kemudian sahabat yang ketiga ikut menyusul bangun lagi. Aku juga lapar. Lalu sahabat yang keempat yaitu Telunjuk juga ikut terbangun. Apakah ada yang punya makanan? Aku juga lapar. Lalu sahabat yang terakhir yaitu si Jempol bangun lagi. Kalau kalian lapar, kalian tidak boleh hanya mengeluh saja. Pergilah ke dapur atau ke warung untuk membeli makanan. Seperti itu. Tapi mereka berempat tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Jempol. Mereka tetap mengeluh dan mengeluh. Hingga hari berganti lagi, keesok mereka bermain lagi, lompat-lompat lagi, bersembunyi lagi. Lalu mereka kelelahan, mereka mengantuk, mereka mendengkur. Kelingking bangun lagi keesokan harinya. Aku lapar. Lalu disusul oleh Manis. Aku juga lapar. Disusul lagi oleh Tengah. Aku juga. Aku lapar sekali. Lalu kemudian si Telunjuk bangun lagi. Aku juga. Apakah kalian punya makanan? Aku lapar sekali nih. Jempol bangun. Ketika dia ingat, dia sebenarnya mau mengingatkan lagi bahwa ke teman-temannya supaya mereka mau berusaha. Tapi Jempol ingat, kemarin teman-temannya ketika diingatkan tidak mau. Mereka malah tidak mau mendengarkan Jempol. Akhirnya Jempol juga teringat dengan suatu nasihat bahwa ketika kita ingin menjadi orang baik, kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Maka sejak saat itu, Jempol perlahan-lahan menjauhi keempat sahabatnya. Itulah kenapa letak Jempol itu sedikit jauh dari keempat temannya ini. Namun, karena Jempol itu adalah anak yang pemaaf, anak yang suka berteman, mereka masih tetap bersatu seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, kalau misalkan kita punya keinginan, kita punya sesuatu yang ingin kita capai, maka bukannya kita hanya berteriak-teriak saja, aku pengen seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita mengusahakan supaya keinginan itu bisa kita raih kayak gitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Muibah. Intonasinya dan ininya sih udah bagus ya. Nanti bisa dinilai sama Bu Asis sebagai sesepuh dan senior lah kira-kira begitu. Mbak, satu lagi Mbak, kira-kira sebetulnya bangunan kreativitas yang seperti ini yang Muibah lakoni itu generasi muda sekarang menurut Mbak Muibah ini tertarik gak sih? Enggak? Kalau menurut saya di zaman yang sekarang ini sudah kurang ya. Kurang. Yang apalagi generasi mudanya itu
kurang tertarik dengan mendongeng seperti ini. Iya. Pun orang tuanya juga, orang tua zaman sekarang itu juga kurang tertarik Pak, karena saya survei sendiri gitu di lembaga tempat saya mengajar. Itu ketika saya tanya apakah ibu-ibu pernah mendongeng untuk anaknya, jawabannya 90% tidak pernah. Waduh, berat gue. Itu padahal ibu-ibu, apalagi generasi mudanya seperti itu. Iya. Artinya bahwa Nyongkopi meyakini melakukan hipotesa bahwa ketap-ketipnya budaya dongeng ini memang terjadi kira-kira begitu ya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Muhibah. Ini bentuk keprihatinan Mbak Muhibah sebagai praktisi dongeng, kira-kira gitu. Kalau ada praktisi politik, praktisi ekonomi, praktisi dongeng lah kira gitu. Oke, saya ke Mbak Asih. Monggo Mbak Asih. Ini mic-nya, oke, ini bisa ya, yang dekat. Mbak Asih ini salah satu sesepuh yang konsistensinya terus kemudian ada sanggar dan sebagainya di dongeng Tegalan kira-kira gitu ya. Apa sih dongeng Tegalan itu apa sih Mbak Asih? Monggo Mbak Asih, silakan. Dongeng Tegalan itu kita kembali ke pengertian dongeng. Iya. Dongeng itu cerita fiksi yang sulit dibuktikan kenyataannya. Termasuk sastra lama. Pengarangnya anonim, tidak disebut siapa pengarangnya. Gitu. Disampaikan dari mulut ke mulut. Oh, berarti dongeng memang nggak disampaikan pengarangnya dan sebagainya ya? Itu dulu Mas. Iya. Tapi seiring dengan kemajuan zaman, dongeng sekarang sudah dijadikan buku, bahkan YouTube, film dan sebagainya. Kayak ada hakinya gitu ya? Iya. Oke. Terus kalau dongeng Tegalan berarti dongeng yang disampaikan secara lisan menggunakan bahasa Tegal dan menceritakan tentang dongeng-dongeng di sekitar Kabupaten Tegal. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Asih. Ini ada apa saja Mbak Asih? Cerita-cerita Tegal itu sebetulnya apa Bu Asih? Bukan apa sih orang pada ngerti ke? Cerita tentang Kota Tegal itu banyak sekali, sudah dibukukan menjadi 5 buku. Kalau tidak salah ada 88 jilid. Kebanyakan menceritakan mitos-mitos yang ada di Kabupaten Tegal. Terus legenda, asal usul nama suatu tempat. Misalnya seperti Guci, Tonggara, dan sebagainya. Kayak bangsanan Sendakala bangsanan ya Mbak? Sendakala. Misalnya yang terkenal di kampung saya Di kampung saya itu cerita tentang Kedung Cokol. Kedung Cokol? Iya. Kedung itu artinya sungai yang dalam. Cokol itu cokor kaki. Cokor, ceker. Iya. Karena di kedung itu sering muncul kaki. Kaki mengambang. Gitu loh, maka hantu gitu maksudnya. Iya, semacam itu mitos sih Mas ya. Terus kedung itu dinamakan Kedung Cokol, letaknya di Kirimireng Mas Teguh nggih. Di Bidan Lasina sebelah sininya. Itu dulu Sungai Gung mengalirnya di situ, kedungnya di situ. Itu ceritanya ya. Ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu kala selalu diawali seperti itu Mas kalau dongeng Mas. Tepuk tangan dulu untuk Pak Asih dulu. Atau konon Alkisah. Atau kalau anak muda zaman sekarang pada suatu hari. Dulu konon di desa Duku Salam ada orang kaya sekali. Jadi Pak ceritanya nggak bahasa Tegalan? Oh iya kalian maaf. Ini semangat untuk zaman gemien nang Duku Salam kue ana wong sugih nemen. Duwe anak wadon. Arane Marlina. Apik ya Mas ya. Marlina. Namanya Marlina. Tapi anak wadone ku ora pati ayu Mas. Biasa-biasa saja. Nah, jare bocah nom saiki nilene 6. Nah, terus karena si Marlina anaknya wong sugih, biasalah nang desa lah. Sunak sirake nemen Mas. Ya, walaupun ora pati menarik. Lah,
kemudian si Marlina jatuh cinta pada seorang pemuda namanya Topik. Ya. Lah karena ada Mas Topik. Mungkin itu reinkarnasinya. Reinkarnasi. Lah terus sama Mas Topik. Ya Mas Topiknya wong anake wong sugih, walaupun 6 ya diterima. Ya. Terus hidup bahagia. Karena anaknya si jetok, semua kekayaannya kena karo si Marlina. Ya. Bahkan orang sawah, umah, duit mas, duit cash kena kabeh anak nukur siji sih. Iya. Lalu hidup terus Marlina karo Topik hidup seneng nemeno nang Tugu Salam. Hebat nemen wis lah pokoke. Lah tapi ya sing arane wong urip ya jane ora sempurna ya Mas. Ya. Si Marlina karo Topik wis kawin suwe nemen ora duwe anak. Lah mantan pacare si Topik ya arane Irma saben dina kowe ngecek terus anggere ketemu Topik. Pik kon bojo luruhe dunya tok. Wong apa gobuk kaya kowe dibojo. Ya ora duwe anak kok. Kowe. Setiap ketemu kaya kowe akhirnya si Marlina kan panas ya, pemaning sih ngomong bekas mantane bojone. Panas nemen. Terus akhirnya ngomong karo Topik, Mas pribe ya Mas, endah duwe anak. Ya kayak bae wis, Bu. Kita berdua luruh dukun sing hebat nemen. Sing ben gawe kita bisa beranak. Pribe Bu? Ya wis, nang ndi Bu? Kayak aku krungu kan selawi kudo anak dukun hebat men. Arane Marni, yo mana terus ke sana. Ya, berobat. Ngerti si Marlina anake wong sugih. Terus jaluk bayar si larang. Terus anak macem-macem wis lah. Anak pun gawa wedhus kendit. Anak pun gawa ayam cemani. Ya, jual ke pasar. Bahkan uang perak kudu pitung glondong. Endah cepet duwe anak dan sebagainya. Jadi setiap berobat si Marlina kowe ngetokna duit akeh dan tidak hanya karo Sumarni tok. Terus keliling mana tekan Jatinegara, tekan Tegalsari, tekan Brebes dan sebagainya. Akhirnya ora duwe anak kan deke dunyane entong. Ya, didoli entong. Sampai umah sing nggo turu be didol. Akhirnya si Marlina turune nang pinggir kali karo bojone. Dadi wong melarat. Bojone kerjane pintere mancing tok. Ora bisa kerja apa-apa. Bener. Wong dasar wong lagi apes mancing ya oleh satitik kok. Ya. Terkadang nggo lawu dewek, anger rada akeh satitik didol dan sebagainya. Lah, terus kebetulan umay nang pinggir kali. Oh, kali gung gue mau. Kali gung gue. Wah, pada suatu hari sawijining dina, kali ini banjir. Lah, si Marlina nih lagi pasar. Pasarnya pasar kue kono ketempreng. Ya. Ketembreng. Ya, ketembreng. Lah, si Topiknya ditinggal turu. Laline poro bareng kaya kue banjir bandong sing kidul teka. Saking laline si Topik ora kerasa. Akhirnya si Topik gowo ke liyo. Ya, mana hilang. Marlina balik bojone langka. Sementara kaline wis muwek mawik kaya umah, wit-witan kabeh diganyomi dan sebagainya. Ya. Akhirnya penduduk nabu tong kumpul yo bareng-bareng goleti si Taufik ya. Bareng digoleti sedina ora ketemu, rong dina ora ketemu, telung dina ketemu. Telung dinane ketemu maksudnya aku. Ketemu si Taufik wis kaya kan menos tidak berbentuk Taufik. Bentuknya apa mbuh. Lah terus diambil, dimakamkan. Nah, setelah itu di tempat si Taufik ditemukan kuen gedung cokol kue. Setiap anak wong liwat, anggere wonge meteng, angger wong meteng ya sing liwat ya. Utawa wong gawa anak cilik, engko diweruhi sikil ngambang, Mas.
Kuwi nang kono. Nang Kedung Cokol, tapi saiki Kedung Cokol ke wis dadi omah. Wis diuruk nang bidan Lasina nggih Mas Teguh nggih. Wis dadi omah apik nemen-mana. Iya. Jamane nyong cilik anger liwat metu mono. Sikile kon nguku, kon kakane nyong sikile nguku-nguku ben ora diburuhi cokor. Nyong nguku. Iya. Nah, terus kupingnya jewer ping loro, ping telu ya tak jewer. Oke wis dadi sesuatu yang mengerikan sekali lah. Iya. Oke wong liwat nang ngono wedi nemen dan mesti ndonga ben ora weruh cokor kuwe. Iya. Gitu loh. Soale anger diweruhi cokor kuwe. Ya, anger sing esi bujang prawan engko ndilalah ora duwe anak. Apa sih Mas ya? Iya. Selain itu Bu, selain dari itu kira-kira sebetulnya ini nanti Mas TPA yang sebetulnya cerita yang seperti itu bisa kemudian diberikan sama anak-anak nggak kira-kira? Oh bisa sekali. Bisa ya. Bisa atau sekali. yang lebih ini ada nggak Bu kira-kira? Ada banyak misalnya apa, Miss? Misalnya terjadinya desa Tonggara. Ya. Desa Tonggara, Pangka ya, Kecamatan Pangka ya Mas ya? Iya. Kedung Banteng. Oh iya, saya ki Kedung Banteng. Mit Pangka. Pangka umumnya no. Melune iya kan? Iya. Ya. Ceritanya kayak gini ya. Anak wong wadon zaman gemien kan wong senenge merantau. Singkat. Ya. Arane Jayanti, anak wong wadon pelaku mengembara sing Cirebon parane ngetan. Lah pas nang Tonggoran kana, dia melihat masyarakatnya sedih men susah. Kurang mangan, ya pada gering-gering, padahal sawah ombang ngapa-ngapa kayak kowe. Setelah diselidiki jebule cara irigasine ora apik Mas. Irigasine pengairane ora apik lah. Terus si Jayanti mandek nang kono ngumpulna wong pinter-pinter ya. Singkat saja ya Mas ya. Iya singkat. Barang ngumpulna wong pinter-pinter akhirnya oke sepakat nggawe irigasi. Lah barang gawe irigasi panene melimpah. Hebat nemen nganti wong-wong sing nang pinggire desa Tonggara nganti pada pindah nang Tonggara. Jadi Tonggara menjadi tempat tumpuan wong nurupangan waktu kuwe. Wong apa bae ditandur tukul sih Mas. Nah, terus barang kayak kuwe wong Tonggarane dewek tersisi suwe-suwe karo pendatang. Lah akhirnya sering ribut, sering tukaran. Ya. Pada suatu hari kuwe wong Tonggara karo pendatang gelut rame-rame Mas. Lah wonge bingung. Jayantine bingung. Ki carane kepribe endah masyarakat apa ngadu apa misah wong kiye ngono. Carane pribe ya? Terus lirak-lirik anak kuwi jati bolong ditabu monine tong ya kan Mas? Iya. Latane wonge kumpul lho. Lah latane sing gelut dipisah. Iya. Saminggu maning ana wong gelut maning. Iya. Kaya kowe maning. Akhirnya kuwi jati kuwe tong maning tong. Endinge. Lah endinge bisane diarani Tonggara. Iya. Soale angger ana gara-gara wong gelut ditabuhi tong. Dadi desa Tonggara. Berarti angger ana tong berarti ana gara. Ya kuwe Mas. Apik kok ya desa kowe. Dongeng Tegal apik. Oke Bu. Makasih nanti selanjutnya silakan Bu di anu dulu yang lain. Saya tanya ke Mbak Muhibah pernah krungu cerita kayak apa ora? Makanya kita pertemukan untuk supaya biar bisa mempertemukan Mbak Asi sama Muhibah. Monggo, terima kasih Bu. Selanjutnya saya ke Bu Dewi Aryani Bu. Sebagai saya kira juga Bu Dewi Aryani dalam pendidikannya juga termasuk pengamat sosial dan sebagainya. Kira-kira sebetulnya dongeng ini dalam konteks kebudayaan, dalam konteks pendidikan, dalam kacamata Bu Dewi Aryani sebagai yang sudah beberapa kali melihat ini realitas dan
sebetulnya di dalam konteks pemerintah perhatiannya kira-kira seperti apa Bu dalam konteks budaya dongeng kali ini? Monggo Bu, kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di acara kemisan ini. Sebetulnya hari ini saya padat banget dari jam 8 ya. Cuman karena Pak Hutri maksa saya katanya harus datang ke kemisan. Ternyata yang maksa duduk di situ mana tadi. Jadi saya hari ini ada acara dengan 2 kementerian. Jadi setiap seminggu sekali saya rutin ya memanggil masyarakat 200 orang ke rumah saya bergantian untuk rapid test dan saya sosialisasikan soal COVID-19 gitu. Jadi itu bagian dari tanggung jawab moral saya sebagai anggota DPR RI. Nah, tentang mendongeng ini sebetulnya salah satu yang membuat saya tertarik untuk hadir itu temanya. Siap tepuk tangan untuk dongeng. Ya. Saya surprise ya ada anak muda seperti Mbak Muhibah ini yang menurut saya langka. Jadi memang saya kan termasuk ibu-ibu yang Mbak Muhibah mungkin bisa saya anggap sebagai anak saya ya kan. Nah, saya sendiri termasuk yang beruntung. Beruntung karena ibu saya termasuk yang orang zaman dulu banget tapi rutin mendongeng buat saya. Jadi saya juga SD itu ya, SD pernah juara mendongeng juga. Waduh, mantap. Tepuk tangan pada zaman dulu banget ya. Mendongeng bahkan ya, saya dulu karena rajin baca, ini buat kan ini ada adik muda-muda ini ya, saya mungkin sekalian sharing, sekalian perkenalan. Saya Dewi Aryani. Saya dari SD sampai sekolah S3 kebetulan selalu mendapatkan peringkat pertama. Bahkan S1, S2, S3 saya IPK saya 4. Jadi ini yang saya selalu sampaikan supaya memotivasi anak-anak sekarang. Jadi S1 saya di Universitas Airlangga Surabaya, S2-nya di Universitas Indonesia di Jakarta. S3-nya juga di Universitas Indonesia di Jakarta mengambil jurusan bisnis internasional. Setelah itu dapat beasiswa ke MIT di Boston di New York yang harusnya lulus 1,5 tahun, 9 bulan saya sudah lulus cum laude. Waduh. Ini salah satu yang membuat saya seperti itu adalah ada 2 hal. Rajin membaca dan rajin mendongeng. Rajin membaca dan rajin mendongeng ya. Jadi cuman mendongengnya bedanya saya nggak seperti Bu Asih ya mendongeng cerita rakyat segala macam. Kalau saya lebih ke public speaking. Jadi dari kecil selalu memberanikan diri untuk menyampaikan apapun yang saya baca. Saya waktu kelas 4 SD dulu bahkan saya punya perpustakaan mini bikin sendiri. Jadi langganan Bobo, langganan Ananda, langganan majalah-majalah kecil saya kumpulin. Saya panggil teman-teman saya, yuk baca segala macam. Nah, dengan adanya pengalaman pribadi ini, saya termasuk anggota dewan yang mendorong pemerintah supaya aktivitas mendongeng itu masuk di kurikulum. Oh, gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu sudah masuk di kurikulum formal atau tidak, karena itu domainnya Komisi 10 ya. Saya tidak ada di Komisi 10, tapi saya termasuk aktivis yang di bidang pendidikan dan sosial yang selalu mendorong mendongeng itu menjadi salah satu kurikulum yang masuk minimum di tingkat SD. Kenapa demikian? Karena mendongeng ini kan sebetulnya ada 2 hal ya. Mendongeng yang fiksi tadi yang seperti Bu Asih sampaikan itu untuk hiburan. Kalau di pendidikan lebih kepada kontennya harus memasukkan unsur-unsur yang bersifat motivasi pendidikan pendidikan karakter jadi moral, hal-hal yang baik kita sampaikan lewat dongeng sehingga anak-anak kecil dan anak-anak remaja ini menangkapnya tuh lebih mudah. Anak-anak sekarang kan bandel-bandel, kalau dinasehati dengan cara yang galak dia kabur, ya kan? Betul. Tapi kalau dengan cara mendongeng, dengan cara menarik, ya kan? Dongeng kan macam-macam ya. Setahu saya dongeng kan tidak hanya bercerita bercerita tanpa apa-apa, tapi ada juga yang bercerita dengan benda-benda, ya kan, supaya lebih menarik kan dengan benda-benda, dengan gambar-gambar, ya kan. Kemudian ini kan ada Pak Dalang juga mendalang dengan
boneka ya dan wayang itu juga mendongeng. Itu aktivitas atau profesi yang menurut saya hanya orang-orang pilihan yang bisa melakukan itu. Jadi kalau tadi Masnya bilang Mbak Muhibah profesinya apa tadi? Profesi mendongeng ya. Oh ya, praktisi mendongeng. Praktisi mendongeng. Menurut saya ini salah satu praktisi yang harusnya dibudayakan atau ditumbuhkan. Apalagi Kabupaten Tegal ini kabupaten yang terkenal budayanya tinggi, cerita kearifan lokalnya banyak, ya kan. Kemudian bahkan saya masih ingat betul dulu almarhum Pak Antus kan sering main ke tempat saya. Siap. Kita punya hubungan yang sangat baik secara pribadi. Saya pernah mengusulkan kepada beliau itu beberapa bulan sebelum meninggal dunia. Saya bilang, Pak Antus, saya minta tolong, nanti saya bantu di APBN-nya, tolong dirikan gedung wayang nasional di Kabupaten Tegal. Gedung wayang nasional. Gedung wayang nasional. Ya. Nah, kenapa? Karena masa acara wayang di Solo, di Jogja, segala macam, sementara pakar-pakar wayang dan dalang-dalang muda itu banyak lahir di Kabupaten Tegal. Betul. Nah, ini kan Kabupaten Tegal ini saya merasa belum punya ikon yang kuat, ya kan? Ikon yang kuat dalam arti sekarang hanya dikenal sebagai teh poci segala macam yang sebetulnya tahu aci, tapi persepsi orang di luar Tegal tahu aci, poci itu milik kota Tegal, bukan Kabupaten Tegal, ya kan? Nah, ini saya menyampaikan secara objektif ya, secara fair. Maka saya ingin Kabupaten Tegal itu suatu saat punya gedung wayang nasional. Nah, di mana disinilah tempat kita memupuk, membina, membesarkan profesi-profesi dari pendongeng sampai wayang tadi. Ya, nah ini kan otomatis pemerintah kalau di Indonesia belum ada. Di Indonesia belum ada satu kota dimanapun yang punya gedung wayang nasional. Mereka selalu mendirikannya gedung kesenian nasional. Ya, tidak spesifik. Nah, maka ini harusnya diambil kesempatan nih, ya kan? Kalau bupatinya Pak Sengke, saya langsung ngomong, bikin dong, ya kan? Gedung wayang nasional, gitu. Jadi APBN pasti saya dorong, saya bantu. Ya kan? Mantap. Kita akan perjuangkan. Kenapa? Karena ini menjadi ikon tidak hanya milik Kabupaten Tegal, tapi milik nasional bahkan internasional. Orang di luar negeri itu banyak mencari tempat di Indonesia di mana yang dia bisa belajar dalam. Ya, karena orang di luar itu kan tertarik sekali dengan budaya kita yang sekian ribu macam ini. Nah, jadi dengan adanya wayang nasional, mudah-mudahan ke depan ini menjadi PR kita bersama ya. Tidak hanya PR saya sebagai wakil rakyat dari sini, tapi mudah-mudahan dari pemerintah kabupaten atau dari teman-teman yang lain menyaksikan di YouTube dan ini menjadi cita-cita bersama. Siap. Nah, jadi tadi pertanyaannya apa ya? Soal perhatian pemerintah juga, Bu. Itu tadi kan. Jadi itu masuk kurikulum, kemudian harus ada konkret nih, ya kan? Jangan kemisan-kemisan terus, tapi kita dorong pemerintah kabupaten bersama-sama dengan anggota DPR pusat seperti saya untuk segera merealisasikan gedung wayang nasional. Tidak harus sekarang, tidak harus tahun depan, tapi kalau itu sudah menjadi rencana bersama, saya rasa ini akan menjadi ikon nasional dan ini bisa menyedot sektor-sektor lain. Ya kan, pariwisata. Akhirnya kan investor, wah iya ya, kalau ada festival wayang nasional rutin di Kabupaten Tegal, otomatis hotel bermunculan, bermunculan. Saya termasuk yang saya bukan asli Tegal memang, tapi saya sudah jadi wong Tegal, jadi saya merasa memilikinya tinggi. Saya merasa kok saya kalau ke Selawi nggak berasa di ibu kota kabupaten saya ya, gitu. Sepi banget, nggak ada apa-apanya, nggak ada ikon ini, nggak ada ikon itu. Jadi bagaimana investor tertarik, ya kan, menanamkan investasinya di sini dalam segala sektor, baik pariwisata, pendidikan dan lain sebagainya. Saya yakin dengan dimulai membangun gedung wayang nasional nanti akan muncul gedung-gedung lain, gedung sekolah seni wayang kayak apa kayak ya kan, hotel wayang Tegal kayak banyak yang kita bisa lakukan di sana. Nah, jadi mungkin pesan saya itu buat masyarakat dan Ibu Dewi Aryani siap untuk sounding untuk Gak usah saya kalau siap nggak cuma sounding, saya kawal. Saya kawal.
Saya kawal. Kalau saya kawal nggak pernah setengah-setengah. Walaupun bukan komisi saya, out buat Kabupaten Tegal akan saya lakukan. Ya, udah bisa dibuktikan lah di segala hal ya. Walaupun di luar komisi saya, apapun akan saya perjuangkan. Nah, kemudian untuk teman-teman yang sudah punya aktivitas rutin kemisan kan sudah 18 episode ya. Jadi kalau bisa komunitas ini jangan sampai tercerai-berai. Siap ya. Mas Fatur udah punya IG-nya ya? Udah punya IG-nya? Iya, ada IG, ya? Facebook dan sebagainya. Ada IG, ada Facebook. YouTube. Ya ada YouTube, coba itu kemisan ini dikelola. Siap. Dan usul saya kemisan ini harusnya bentuknya portable. Jadi acaranya jangan cuma di sini-sini doang. Kita punya 18 kecamatan. Bikinlah kemisan ini bentuknya kontainer sehingga event-event talk show ini bisa dinikmati, bisa diikuti teman-teman di kecamatan yang lain. Betul. Siap. Ya. Nah, nanti kalau ada itu, nanti kita bisa bantu ya dengan gotong royong bagaimana caranya, ya kan? Saya siap bantu juga supaya kemisan ini nggak selami lagi ya kan. Bagaimana teman-teman kita yang di Jatinegara, di Bojong, ya kan, di Balapulang, di Margasari kepengen ikut, kadang-kadang memang mereka bisa melihat di YouTube, mereka bisa melihat di IG, tapi kadang-kadang mereka pengen ketemu dengan narasumber, pengen ketemu muka. Yang namanya komunitas ini kan nggak bisa di dunia maya terus, ya kan. Ada saatnya juga kita kopi darat. Nah, saya mengusulkan portable itu dalam arti kan gampang banget, cari kayak warung kopi di Bojong ya kan, atau di tengah sawah tinggal bawa spanduk kopi kemisan kan sama aja ya kan. Tapi di sana kita bisa membahas soal misalnya petani ya kan, atau membahas apapun budaya petani. Ya betul. Terus terang saja kebetulan ini sekalian saya mau cerita. Ya, Bu. Saya kebetulan sekarang kan bertugasnya di Komisi 9. Komisi 9 itu bidang kesehatan, ketenagakerjaan segala macam. Tapi karena saya juga di HKTI sebagai ketua, saya pun membina anak-anak pemuda-pemuda tani bahkan sedang membantu hasil bumi Kabupaten Tegal ini terserap di Jabodetabek. Saya sudah punya kontrak dengan 20 pasar di Jabodetabek yang siap menyerap apapun hasil petani Kabupaten Tegal yang selama ini mengeluh pemasarannya susah. Kalau dijual ke Pemalang harganya murah banget, yang dapat nama sebagai sentra sayuran Pemalang padahal petaninya Kabupaten Tegal. Ya, saya bilang stop, udah nggak usah jual ke Pemalang. Ya, kita jual dengan harga yang lebih baik, kita bawa ke ibu kota. Dari Pemalang juga dibelinya Tengkulak lagi kok, dibawa lagi ke Kramat Jati, dibawa kemana-mana. Nah kalau ini kan enggak, dari petani ke teman-teman HKTI langsung ke pasar. Nah itu kan marginnya bisa diolah lagi lebih banyak buat petani juga, ya kan. Nah ini salah satu kontribusi yang saya lakukan. Jadi saya apresiasi kemisan ini, tolong diteruskan, mobile ya, peralatannya semua portable, spanduk dan lain sebagainya. Tapi kopinya tetap mestinya di Nyokopi ya Bu ya? Lah ya kopinya kan bisa portable juga kan, tinggal bawa. Ya kan brand itu nggak boleh menetap. Kalau kita mau berkembang, ya kan, kalau kita mau berkembang ya harus kemana-mana supaya lebih kan nggak perlu dibawa apa itunya tuh. Outletnya kan nggak perlu dibawa, tapi bahwa produknya tetap dari sini, tapi itu tadi saya katakan kan kita bisa mobile, bisa pakai uang mobil. Artinya kreativitas, inovasi itu harus kita lakukan. Bergerak, ya kan? Anak-anak muda ini bergerak. Saya aja yang udah hampir 50 tahun bergeraknya udah nggak kalah sama umur 25 tahun. Ya kan? Saya sehari itu bisa 8 kegiatan tanpa henti. Bicara kegiatan saya sekarang di DPP, di DPR RI, saya masih ngajar juga di Universitas Indonesia, ngajar doktor. Dosen ya Bu ya? Iya, di HKTI juga, di Kadin juga, di ISNU juga, di organisasi sosial juga, ngurusin kerakyatan, ekonomi kerakyatan juga, ngurusin petani. Coba, semua bisa dilakukan karena kita ikhlas, kita semangat. Saya pengen anak-anak muda ini nular, bisa iya, spiritnya nural, karena harus ada regenerasi. Kira-kira di semua kesuksesan Bu Dewi, kira-kira sebetulnya ada nggak hipotesa atau memang meyakini bahwa semua kesuksesan yang ada dalam diri saya itu termasuk bagian dari saya itu dulu didongengin orang-orang sukses sama ibunya Bu Dewi? Tadi kan saya bilang salah satu kunci suksesnya itu ada 2, ya kan, membaca dan mendongeng. Orang kalau suka dongeng pasti suka baca. Ya kan? Karena dia akan keikutnya dia besar, seperti Mbak ini ya kan, dia dongeng kan, dia pengen
aku kalau nanti dongeng ini harus cari referensi kan, harus cari referensi. Nah itu membaca dan mendongeng itu sebetulnya satu paket. Orang yang senang membaca pasti dia bisa mendongeng. Orang yang suka mendongeng saya yakin pasti dia akan suka membaca. Dengan catatan memang dia serius menekuni itu, ya kan? Sebetulnya mendongeng ini kan kata lain dari public speaking, ya kan? Misalnya seperti saya dosen. Saya kan dosen ngomong, kalau ilmu saya nggak ditambah terus, saya mau dapat ilmu dari mana, ya kan? Betul. Jadi otomatis literasi atau literatur apapun harus sering saya baca. Ya. Jadi itu. Oke, terima kasih. Jadi budaya membaca dan budaya mendongeng itu harus ya. Jadi di Kabupaten Tegal ini jangan budaya nongkrongnya aja yang dikembangin. Ya, jangan hanya budaya ngopinya. Ngopi dan nongkrong. Ya, apalagi ngegame. Ngopi dan nongkrong hanya sebagai media sosial kita berinteraksi, tapi kontennya yang dibahas harus yang positif. Siap. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Dewi Aryani. Kita nggak tahu ternyata Bu Dewi termasuk pernah juara mendongeng di itu, dan alhamdulillah SD Bu ya, dan di Malang itu luar biasa. Nah, waduh, ya, sehingga kemudian menjadi politisi juga berhasil kira-kira gitu ya. Oke, saya ke Mas TPH Mas. Dari semua yang ada Mas, sebetulnya Mbak Dewi juga pengen sebetulnya ini bagian dari kurikulum, minimal ekstrakurikuler Bu ya, minimal bahwa dongeng ini menjadi satu. Oh gitu ya, daripada enggak gitu harus masuk ya. Iya. Oke. Iya betul. Enak sekali ya. Oke. Mas TPH, kira-kira dari sisi hari ini tuh budaya lisan dongeng ini hampir punah, nggak dilakukan oleh beberapa ibu-ibu muda, kira-kira begitu. Saya juga pernah beberapa kali, walaupun yang dongeng itu bapak saya, soal bagaimana beberapa santri dan sebagainya. Kira-kira sebetulnya dalam pembentukan generasi penerus bangsa ini berdampak nggak ketika kemudian dongeng ini menjadi satu hal yang sudah tidak dilakukan banyak orang tua, banyak teman-teman generasi penerus bangsa, dan berdampak pada kualitas budayaan, kualitas generasi nggak sih? Terus kemudian sebagai budayawan Tegal, sebetulnya ada apa saja sih selain juga Mbak Asis juga soal bagaimana cerita-cerita yang menjadi mitos sehingga menjadi etos, kata Pak Bambang itu begitu, mitos bisa menjadi sangat punya nilai dan menjadi etos. Kira-kira bagaimana sih Mas Teba menangkap ini semua? Monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Samsul. Selamat sore senior saya dan Mas Atmo, Mas Taufik, Mas Ngekek, kawan-kawan, Mas Projo, Mas Ojek, Mbak Dewi juga, Mbak Muniba, Mbak Asis. Jadi begini, saya pengen bicara agak begini Mas Samsul. Kita identifikasi persoalan dulu. Jika kebudayaan itu sebuah rumah, maka di dalamnya ada 10 ruang. Dongeng itu salah satu ruang di dalam rumah besar kebudayaan. Oh iya, 10 itu ya, dan 10 itu ya. Ada ruang yang lainnya, ada ruang manuskrip, ada ruang bahasa, ada ruang kesenian. Semuanya ada 10 ruang. Nah, nanti ada 2 yang dipisahkan, yaitu mata pencarian dan sistem religiusitas. Meskipun ini debatable, karena bagi orang Nusantara mestinya sistem keagamaan masuk dalam ruang kebudayaan. Tapi ternyata di Undang-Undang Nomor 5 2017 itu tidak dimasukkan. Walaupun ekspresi keagamaan juga bagian budaya. Lalu yang kedua saya ingin sampaikan, selalu saja menjadi diskursus yang tidak pernah selesai tentang logika-logika kebenaran. Orang-orang sekolah, terutama gaya-gaya pendidikan kontinental, selalu mengedepankan olah pikir. Kalau orang-orang timur, orang Pakistan, orang Nusantara, olah rasa itu loh. Artinya begini, dongeng itu menempati olah rasa, tidak diolah pikir. Kalau di zaman diolah pikir kemudian menjadi olah rasa atau langsung ke olah rasa?
Jadi ibaratnya otak ini, dongeng itu maksudnya ke otak kanan. Bicara tentang empati, tentang simpati lah. Kalau itu matematika itu otak kiri, logika itu otak kiri. Ya, maka dulu pada zaman Pak Soekarno ini sudah lama banget ini. Ya, siasat beliau mendirikan sekolah yang bernama Sekolah Ongkoloro. Sekolah Ongkoloro itu untuk mengimbangi sekolah pagi yang membentuk otak kiri. Otak kanannya dibentuk sore hari oleh Soekarno melalui sekolah Ongkoloro. Menerus sampai generasi orang-orang Tegal tahun 80-an, sekolah Ongkoloro itu banyak ditemui di surau-surau, di rumah-rumah. Saya itu diajarinya tentang akhlak, tentang budi pekerti itu. Nah, kemudian begini, karena ini bicara tentang pendidikan di otak kanan. Di era yang lebih lama sesungguhnya tradisi dongeng sudah atau tradisi lisan sudah dilakukan oleh leluhur Nusantara melalui tradisi wayang tadi yang diceritakan itu. Wayang itu pun ada dua konstruksi. Pertama yang sifatnya pakem, misalkan Pandu Swargo, Dewa Ruci, siapapun yang dongeng ya ceritanya mesti kayak gitu. Tapi ada lagi yang kayak Mbak Sita tadi namanya carangan. Ini tergantung kreativitas mendongengnya si sang dalang itu. Begitu terkenalnya para dalang pada waktu itu, sampai julukan paling terhormat dalang pada waktu itu namanya Kanda Buana. Dalang Kanda Buana. Dia kanda menceritakan kepada dunia, mengajarkan tadi yang ilmu rasa itu, Mas. Karena narasi semua di dalam wayang itu tidak ada narasi yang di otak kiri, dia di otak kanan. Lalu di mana letaknya? Letaknya itu di antara bedol kayon dan tancep kayon. Kalau tadi Mbak Muhibah bilang diajak untuk tidur di antara ruang sudah tidak melek, tapi belum tidur itu loh. Ruang antara itu. Kalau orang kampung bilangnya liep-liep ngayup. Turu-turu ayam. Nah, itu ruang antara itu. Ruang antara ini kayak ruang gambling ini. Kalau yang masuk jelek maka terekam dalam otak kanannya kejelekan-kejelekan. Kalau yang masuk bagus terekam kanannya kebagusan-kebagusan. Sama aja ruang antara itu yang misalkan kalau anak-anak itu SMA lah. Bukan anak kecil, belum jadi anak yang besar dulu ya kan. Nah, ini tergantung kalau yang masuknya baik maka kan kelakuannya kan baik. Tapi nek kleru-kleru, wah dia galu-galannya numpak motornya bayar kan ini berarti. Siap. Nah, dongeng di ruang itu. Jadi lagi-lagi kalau saya selalu memikirkan di Tegal, pengennya revitalisasi kebudayaan ini jangan parsial, tapi harus komprehensif dan dibentuk ekosistemnya itu loh. Artinya jangan pegiat budaya diberi pelatihan, diberi workshop, tapi tadi kayak Mbak Dewi bilang, sekolah tidak memberikan ruang untuk mereka yang bisa dongeng itu mendongeng atau tidak dikonekkan dengan disiplin ruang yang lain gitu. Sama kan kayak kita itu, mohon maaf kalau saya bilang mengkritik, saya begini, konsep wisata kita kan selalu bicara objek wisatanya itu loh, sehingga di mana-mana dibuka desa wisata itu loh. Jadi mau bikin apa ya, bikin objeknya terus. Padahal kalau subjeknya, kalau bikin yang mau wisata itu siapa sih? Orang kan orang itu kan unsurnya dua, ada lahir ada batin. Kalau dia berwisatanya lahiriah, maka bicaranya tentang kuliner, indera perasa, atau pemandangan mata. Tapi kalau misalkan bicaranya dia bukan masalah panca indera, dia jenuh, ya berarti bukan lagi membentuk wisata yang seperti hari ini yang model-model kontemporer begitu, tapi mungkin revitalisasi masjid-masjid kuno itu loh. Karena mungkin mereka hanya butuh berkontemplasi, tidak mau urusan dengan pemandangannya apa, dia hanya butuh di masjid kuno, butuh menangkap energi masjid kuno itu untuk dia berkontemplasi, tahali mungkin, tajali mungkin. Jadi kalau di kita itu kan dulu ada prasasti Talang Tua nih, dia sudah membagi nih, ada yang untuk wisata, tapi juga ada yang untuk wiyata. Kemudian ada lagi yang untuk konservasi atau kontemplasi. Tidak bisa dijadikan wisata semua, nggak bisa kita dipuji kok dijadikan wisata semua, padahal situ ada ruang-ruang untuk konservasi itu loh. Kaitannya kan dengan keselarasan ati bumi Gusti, jadi keseimbangan tatanan lingkungan di
Kabupaten Tegal itu. Saya membayangkan ini wisata berikutnya tidak berorientasi pada pemanjaan terhadap panca indera. Misalkan kita buka paket di Dana Raja, mereka datang hari Kamis, habis itu Jumat tahlilan di Masjid Kunonya Syekh Maulana Mahribi, nanti habis Isya mendengarkan tradisi Lubrahen. Oh, itu bukan kemudian kayak wisata religi, Mas? Wisata religi itu kan tadi pemahaman wisata kontemplasi. Hanya soal ini, sampai ke Mekah itu mau wisata atau mau kontemplasi itu loh, sama aja itu. Piknik apa? Iya, dari dulu Ka'bah begitu, dia tidak memanjakan panca indera, dia memanjakan batin. Iya. Setelah itu menikmati Lubrahen sampai pagi lalu ziarah ke Mahribi. Iya. Nah itu wisata yang sesungguhnya bagi orang-orang dan itu yang tujuannya bukan fisik. Bisa membentuk karakter itu seperti itu, Mas ya. Ya justru karakter dibentuk dari ruang kanan. Iya. Apa yang terjadi kalau ruang kiri mendahului ruang kanan, Allah pikir mendahului ruang rasa. Ya akhirnya pinter. Tapi ya lah kira-kira gitu. Tak cerita nang buku kanda tanda ya, Mas. Oh iya, kebetulan ini siap. Ada bukunya Mas TPH ini. Oh, ada kasir ada nanti barangkali ada yang mau beli. Iya. Saya mau ajarkan buku itu ke teman-teman di DPR Tegal sama Pak Sekda sudah. Maksudnya jangan parsial. Lah kalau parsial, masa orang dilatih batik itu, dilatih motifnya macam-macam, giliran mau cari modal susah, sudah jadi produknya jualnya susah. Iya. Akhirnya pelan-pelan pembatik kita habis lah di Tugu Salam mulai berkurang. Ekosistemnya harus dibangun, dan nggak boleh ada mata rantai yang terputus. Yang paling kritis terputus biasanya di regulasi nih. Di regulasi ini rapuh sekali udah putus. Coba kita inisiasi perdamaian. Makanya kita kemarin gitu loh. Kalau saja keluar regulasi seluruh kantor-kantor di Tegal menggunakan pian dari pengrajin Tegal, orang sanggo internet itu loh. Iya kan pengrajin bambu hidup, nanti ada orang yang jualan bambunya juga. Berarti nanti ada orang menanam bambu. Berarti nanti ada sistem keseimbangan air yang tertangkap oleh akar-akar bambu, mata airnya hidup lagi itu loh. Nah itu maksudnya di dalam pemahaman tradisi jagat alit dengan jagat agung itu disambungkan oleh suasana yang transendental seperti itu. Dan itu berada di ruang antara dibentuknya, Mas. Kemudian salah satu ruang di sebuah bangunan ini menjadi sinkron. Yang sangat menarik sekali, hilangnya kedung di Tugu Salam. Oh iya gitu. Kalau kita lihat sekarang, orang sekarang sudah tidak menghormati simbol-simbol itu, kedung, pohon besar. Padahal disinilah sumbernya cerita dongeng legenda. Ini menjadi pertanyaan saya, bagaimana anak-anak kita akan percaya? Hari ini saya miris, Pak Teguh. Sebuah pohon yang pernah saya ceritakan di Jengan tentang makam di Bulakwaro, ini udah ditebang. Padahal itu umurnya 300 tahunan. Betul. Sayang sekali itu. Kalau saya kemudian cerita kepada anak cucu saya tentang legenda pohon itu dan makam, orang tidak akan percaya lagi. Ini sudah mulai. Kemudian pohon yang di sini, kemudian bangunan-bangunan kuno. Tetapi yang paling membuat saya sih selalu sepakat dengan perubahan, Pak Teguh. Mbak Mukhibah, saya sangat senang dengan panjenengan. Tetapi saya ingin jenengan lebih meningkatkan. Jenengan harus bikin konten vlog YouTube, Mbak. Karena apa? Ada sih, tapi masih berapa? Nanti saya bantu. Karena apa, Mas? Saya punya dua ponakan kecil 3 tahun di rumah, lihat nyetel TV YouTube yang di setel itu Diwan Farel. Kelihatannya itu anak-anak. Tapi kalau kita benar-benar menikmati, ternyata sangat tidak bagus untuk didikan anak-anak. Karena apa? Bagaimana seorang adik berani sama kakak dan ini? Ini saya sangat berharap dengan terutama regulasi Bu Dewi Aryani. Beliau yang punya regulasi. Kita habis ini kita bicara, mohon dibantu oleh Bu Dear regulasi ruang-ruang ini tentang pohon-pohon legenda ini, Mbak. Mohon diperdakan, Mbak. Pohon ini menjadi sebuah biar ini menjadi sebuah kekayaan yang tidak boleh ada perdanya untuk tidak boleh ditebang. Itu saja menurut saya karena masih banyak yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raji dulu yang sekeras-kerasnya. Pak Taufik, silakan Pak untuk nambahnya dan nanti mahasiswa ketua umum cabang PMI Tegal ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para narasumber yang saya hormati dan terima kasih. Saya hanya nambahin informasi bahwa alhamdulillah keprihatinan tentang budaya literasi ini sangat minim sekali, sehingga saya salah satu pengurus Gerakan Literasi Nasional Kabupaten Tegal ini tahun 2018 mengajak para guru yang sekitar 5.000 orang ini kita saring, kita beri bintek, kemudian kita mentoring. Ternyata semula satu pun belum pernah ada yang menulis buku, tetapi akhirnya kita motivasi. Dasarnya adalah setiap desa itu pasti punya cerita, dan cerita itu dari legenda, mitos, kemudian mungkin dari cerita-cerita rakyat dan sebagainya. Karena itu dipaksa, dengan dipaksa ini akhirnya setiap guru ini bisa membawa cerita yang itu dari ibarat dari kuburan saja bisa menjadi cerita. Tetapi kita arahkan bahwa semua cerita ini nanti pada endingnya itu diarahkan ke arifan lokal, kearifan cerita yang memiliki karakter yang baik, sehingga dihadirkan tokoh baru yang menghidupkan. Oke, Pak. Nah akhirnya muncul 6 judul buku. Setiap judul itu ada 15, ada 6 seri, tetapi ada 15 sampai 20 judul. Jadi cerita rakyat Tegal, berasal dari Kabupaten Tegal. Dan ini sangat potensi sekali untuk jilid kedua. Sayangnya kita akan menyelenggarakan lagi rontok karena kena pandemi COVID. Anggaran kita ada 1,5 M, ini hancur semua, hilang. Jadi ini kami sedang berkabung untuk meneruskan program itu. Dan ini potensi guru-guru kita ini sudah rindu sekali untuk bisa menulis yang tahap kedua. Yang diinventarisir sampai berapa, Pak? Sekitar berapa? Ada 120 judul cerita yang masing-masing berbeda-beda. Luar biasa, tepuk tangan dulu lah. 120 nanti referensinya Mbak Pipo ini. Dan sudah ditulis oleh Mbak Ania. Dulu bukunya sudah saya serahkan untuk dilaporkan ke kementerian ya. Oke. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke generasi muda ini, Mas Haji. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya dan kemudian sedikit menyampaikan pendapat. Dan memang ini berbasis data bahwa hari ini kalau ada 3 generasi, bahwa generasi X, generasi milenial, dan generasi Z, bahwa generasi Z dalam Alpha Institute mengatakan semuanya itu sudah dari tingkatan mulai generasi Z awal itu semuanya terkontaminasi media ataupun gadget. Itu kan menggeser bagaimana kemudian kebudayaan yang semestinya dipelajari oleh generasi Z itu sendiri. Sedangkan generasi Z, semua generasi Z itu hanya pada fokus yang tersedia oleh gadget, baik itu melalui games, kemudian YouTube kontennya yang sembarang konten yang kemudian ditonton, dan itu tidak ada moral value yang begitu banyak, baik itu sifat kesejarahan kultural Indonesia, karena itu yang kemudian mendidik generasi seterusnya itu mendegradasi karakter citra diri bangsa itu sendiri. Lah, bagaimana kemudian generasi Z itu mulai diajarkan untuk mengesampingkan gadget, tidak kemudian menghilangkan ataupun tapi mengesampingkan gadget untuk supaya fokus ataupun belajar tentang budaya maupun sejarah secara historisitas gitu loh. Karena ini menjadi kegelisahan seterusnya, sedangkan yang dicetuskan oleh Kemendikbud tentang merdeka belajar itu juga belum menjawab bagaimana posisi kebudayaan di dalam struktur pendidikan di Indonesia. Kira-kira begitu, cukup. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk penanya. Ada lagi? Ya, Mas Alis, 1 menit saja, 1 menit ya, Mas. Ini waktunya, soalnya mepet. 1 menit saja ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin memberikan pertanyaan saja ya kepada semua narasumber. Ya. Kalau bicara soal dongeng itu pastinya ada persiapan dan tujuan. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah persiapan yang dilakukan untuk mendongeng itu apa saja yang diperlukan dan tujuannya apa saja untuk anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mendasar walaupun terulang lagi. Ada lagi? Gak ada? Oke. Bu Dewi langsung, Bu. Ya. Soal sebetulnya perlu dikawal soal perda, Bu. Soal
walaupun turunannya sebetulnya undang-undang kebudayaan sebetulnya sudah ada Bu ya, nomor 13 tahun 2000 berapa kira-kira saya masih. Iya, sebetulnya perda itu bukan domain saya ya. Siap. Saya di DPR RI nggak ngurusin perda, kita ngurusin undang-undang. Tapi hadir juga ini anak buah saya. Ini ada Pak Mehmet, anggota DPRD Kabupaten Tegal, dapilnya Slawi. Nah ini saya titipkan ke Pak Mehmet ya. Soal-soal yang berkaitan tadi itu tolong menjadi catatan fraksi, disampaikan di rapat fraksi dan fraksi menyampaikan di komisi yang terkait. Ya ini langsung saya tugasin nih Pak Mehmet ya kan, kader sekaligus fraksi PDI Perjuangan yang ada di Kabupaten Tegal. Kalau saya sendiri karena ini dapil binaan saya, pasti saya akan kawal sampai di mana fraksi dan teman-teman DPRD yang lain itu mengawal betul soal ini. Karena memang saya tuh bermimpi Kabupaten Tegal ini jadi pusat budaya, gitu kan. Karena belum pernah ada kabupaten kota lain yang menciptakan itu lagi. Orang kenalnya sekarang pusat budaya itu hanya Solo sama Jogja. Padahal Kabupaten Tegal itu sebetulnya punya investasi budaya itu yang jauh lebih banyak dan belum digali. Yang sudah digali saja sudah banyak, tapi belum dikemas sedemikian rupa sehingga tidak terkomersialisasi. Ya kan, terpaksa saya harus bicara komersialisasi. Kenapa? Karena investor kan bicaranya prospek yang berkaitan dengan komersial. Maka kita harus mengikuti ke sana juga kan. Nah, belum digali ini. Nah, termasuk salah satu tadi Bapak menyampaikan soal buku ya Pak ya. Nah, soal buku ini saya juga mengapresiasi di mana guru-guru juga membuat cerita soal kearifan lokal di masing-masing desa atau di masing-masing kecamatan ya. Mungkin suatu saat kita perlu bicara ya, mungkin perwakilan dari Panjenengan bisa nanti punya agenda waktu dengan saya, karena saya juga penulis buku. Cuman buku saya agak berat, jadi saya bikinnya buku skenario planning kebijakan energi Indonesia itu dalam 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu ada 1000 halaman dan itu sudah dimuat juga di beberapa jurnal internasional. Yang terakhir kemarin saya membuat buku Nawacita, yaitu integrasi mengenai tata kelola pemerintahan pusat sampai ke daerah. Itu menjadi satu tim dengan Pak Cahyokumolo, waktu itu beliau Menteri Dalam Negeri, setiap minggu sekali. Jadi setahun saya bikin buku itu Pak, setiap minggu saya rapat dengan semua dirjen melakukan FGD sehingga lahirlah buku itu. Nah, buku ini akan menjadi punya value apabila kita punya strategi dalam rangka mengkomersialisasikan bukunya. Kalau buku ditulis isinya bagus tapi orang nggak kenal, ya kan, orang nggak tertarik atau tidak dibuat tertarik untuk beli dan membaca, ya percuma, ya kan. Maka saya waktu itu menggandeng Kompas kan orangnya manajemennya mereka milih bener ya kalau buku ini emang layak, bermutu dan kekinian atau baru ya, betul-betul baru, belum pernah diterbitkan atau belum pernah ada ide yang lain, mereka pasti bantu. Dan buku-buku saya semua dijual juga di Gramedia, bahkan literatur yang jurnal tadi juga masuk di perpustakaan di Harvard dan MIT. Nah, jadi menurut saya bagaimana caranya guru-guru ini tidak hanya berpikir dalam meng-create ya atau membuat bukunya saja, tapi perlu dipikirkan bagaimana buku ini bisa punya manfaat lebih. Bagaimana caranya ya bisa dijual di mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, minta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal untuk mewajibkan semua PNS beli. Paling berapa sih? Ya kan? PNS di sini kan ada 12.000 lebih ya kan? Belum yang honorer. Bukunya berapa harganya, Pak? 15.000 sampai 30. 15 sampai 30.000. Ya kan? Ya katakan 30.000 lah. Ya 30.000. Ya, ini Pak Mehmet bisa tugas lagi nih satu. Sampaikan. Ya, sampaikan untuk para PNS dan seluruh guru-guru juga ya. Kalau perlu anggota dewan borong tuh konstituennya kasih biar tahu sejarah Kabupaten Tegal ini apa saja, budayanya di mana saja, apa segala macam. Jadi harus begitu, Pak. Ya, Bapak kalau nggak bisa maksa orang boleh minta bantu saya. Saya pastikan fraksi semua beli. Siap. Dan belinya nggak cuma satu, ya kan? Belinya nggak cuma satu. Nah, jadi nanti termasuk saya juga akan beli dalam jumlah yang banyak. Saya pengen tahu dulu Pak bukunya seperti apa. Kalau perlu ada revisi, perlu ada perbaikan, perlu dibuat lebih menarik segala macam, nanti coba saya bantu. Ya, setelah itu kita komersialisasikan. Nah, komersialisasikan biar balik modal, gurunya juga punya dapat uang, dan yang penting pesan moralnya itu tersampaikan secara penulisnya nggak perlu dalam bentuk yang tebel gitu ya. Kalau tebel-tebelnya anak muda ini udah males baca, udah nggak tertarik, apalagi cerita dongeng ini apaan sih, cerita tentang pohon, males lah gue ngapain gitu kan. Nah, dibikin yang menarik gitu. Kalau perlu dibikin yang ya sesuatu yang menarik, dan promonya pun nanti kita bikin yang menarik. Banyak ide soal itu Pak, nanti kita bicara. Nah, tadi yang adik dari PMI ya, saya mengapresiasi anak-anak PMI ini. Saya sering jadi pembicara di PMI di Matraman, karena saya juga ketua ISNU, ya kebetulan yang saya pendiri NU Jawa Tengah, namanya Ki Haji Muhammad Amin, jadi kita NU juga sama. Nah, jadi
Makanya kalian jangan lihat saya pakai seragam merahnya, dalamnya dong. Ya kan? Saya kan iya, kalau orang banyak ngaku jadi semangka, ya kan? Luarnya hijau, dalamnya merah, ya kan? Kalau saya luarnya merah, dalamnya merah dan hijau. Ya, jadi gitu. Jadi karena NU itu bukan partai politik, jadi maka kader-kader bagus di Nahdlatul Ulama itu harus masuk ke semua partai politik. Kenapa? Supaya bisa meng-create, bisa mempengaruhi semua kebijakan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Ya, jadi tidak harus ada di 1-2 partai politik. Kader NU nggak boleh bernaung di 1 partai politik, harus ada di semuanya. Ya, gerakan. Nah ini anak-anak PMI juga nanti ada yang masuk ke PDIP, PKB, ya kan, PKS, Demokrat, macam-macam, ya kan. Yang penting kan payungnya satu, NU. Nah, untuk kepentingan masyarakat. Ini jadi ngomong politik saya ya. Siap Bu, itu generasi Z Bu yang. Ya, generasi Z itu tadi. Jadi saya setuju bahwa generasi Z itu memang lebih banyak ke menggunakan gadget sebagai sumber informasi, itu betul ya kan. Tapi ini kita nggak bisa hindari ya. Nanti kamu kapan-kapan saya kasih fotokopi buku saya, The World is Flat. Itu buku yang dikeluarkan oleh salah satu profesor di Harvard. Itu saya beli tahun 2012 waktu saya kuliah di MIT waktu itu ya. Itu berapa tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu itu pakar-pakar di luar sudah sudah memperkirakan bahwa ini akan terjadi. Bahkan salah satu pakar satelit ya, biar ini anak-anak tahu, di Indonesia ini kita nggak punya banyak pakar satelit, tapi kita punya kerjasama dengan Lockheed Martin. Lockheed Martin itu perusahaan satelit yang ada di Amerika Serikat. Nah, itu mereka bahkan dari 15 tahun yang lalu sudah merancang teknologi yang akan mendukung boomingnya M3 sekarang ini loh. Ya kan, kalau dulu kan cuman pager, telepon, apa segala macam. Sekarang internet, data segala macam sudah ada. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah gadget tetap perlu. Karena kenapa? Kita harus memanfaatkan gadget ini justru sebagai media yang kontennya ini justru yang harus kita pikirin. Jangan kalah dengan konten-konten yang nggak bermutu, ya kan? Maka anak-anak muda seperti PMI, kalian buatlah blog, buatlah website, buatlah IG apa segala macam, bombardir media-media yang kalian buat ini dengan konten-konten yang lebih bermanfaat. Jangan sampai kalah banyak kontennya dengan hal-hal yang bau-bau porno misalnya, walaupun kalian nggak suka, ya kan? Ngaku partainya mengurus kan ingin kedepannya besar. Nah, tapi coba dikemas dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi intinya sebetulnya di konten. Kalau soal medianya justru kita harus memanfaatkan. Oke, tepuk tangan untuk Dewi. Dan satu lagi mungkin karena waktunya tadi pertanyaan yang terakhir mungkin Mbak Muhibah dan Ibu Asri dan DPH. Nanti mereka mungkin lebih tahu teknis apa saja yang dipersiapkan untuk mendongeng, kemudian apa saja yang tujuan-tujuan mendongeng ya, mereka lebih pakar daripada saya. Intinya saya mendukung aktivitas ini, bahkan saya tadi kepikiran juga yang berkaitan dengan guru-guru ini dan kopi ini ya, bagaimana mengkolaborasikan cerita-cerita asal-usul kearifan lokal di semua sudut di Kabupaten Tegal ini, bisa per desa, bisa dikerucutkan per kecamatan. Coba deh kita bikin sesuatu yang lebih real gitu, lebih real dalam arti misalnya kita bikin lomba mendongeng untuk anak remaja usia sekarang ya kan, dengan tema kearifan lokal di masing-masing kecamatan. Pesertanya nggak usah banyak-banyak, cukup 18 anak mewakili setiap kecamatan. Ya kan, libatkan Pak Camatnya supaya dia juga punya concern gitu kan, bahwa yang dikirim ini anak-anak yang memang punya potensi mendongeng, dan itu nanti akan tertular, akan menjadi satu kebiasaan, satu budaya di mana kayak misalnya nongkrong nih ngopi ya kan, ini kan karena ini ngopi tokoh juga ngopi segala macam, seolah-olah ngopi itu kalau nggak ngopi nggak keren gitu kan. Nah nanti kita bikin kalau nggak bisa dongeng kamu nggak keren gitu kan. Nah jadi bikin acara mendongeng kemudian dikaitkan dengan Pak guru-guru itu tadi, artinya kaitannya begini, peserta boleh mendongeng mengambil materi dari yang sudah ada di buku misalnya, kan kolaborasi. Jadi barangkali anak-anak sekarang belum tahu sumbernya dari mana nih saya, sumber dongengnya gitu kan. Jadi buku yang tadi Pak siapa ya? Pak Taufik. Nah, buku yang Pak Taufik buat tadi, di mana itu guru-guru dilibatkan menulis di sana, di-share nanti, ya kan? Di-share, kemudian ini menjadi materi anak-anak dalam lomba dongeng. Monggo dibuat panitianya, ya kan? Saya menyediakan diri sebagai sponsor, ya. Nanti dikonsep Pak, supaya nggak cuma ngomong aja nih gitu. Saya nggak suka cuma diskusi, jadi harus ada actionnya, harus ada realisasinya. Setelah ngobrol, next mau ngapain gitu. Ya kan? Jadi
anak-anak muda juga jangan cuma nongkrong ngobrol apa, habis itu nanti udah pulang udah lupa, ya kan? Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus coba realisasikan dalam bentuk ini. Dan karena waktunya anak saya ikut soalnya kan rewel nanti. Jadi saya sekalian mohon pamit, ya kan, sebagai apresiasi saya untuk acara ini, untuk tim Nyong Kopi. Nyong Kopi. Nyong Kopi. Nyong Kopi. Ya, sebagai apresiasi Nyong Kopi. Saya udah dilirik-lirik yang berdiri tuh, katanya Bu dibayar semua. Ya udah saya bohong deh. Siap. Ya nanti bilnya kasih ke Mbak Dewi Mas biar dibayar. Sekalian saya pamit ya. Tadi saya lihat di situ makan tahu goreng kayaknya enak banget. Bisa boleh dibikinin nggak? Ya. Terima kasih. Demikian dari saya. Salam untuk semua. Tetap semangat ya. Sekali lagi saya mengingatkan, kemana-mana pakai masker, jangan nggak pakai masker. Siap, ya, duduknya berjarak, nih dempel-dempel nih nggak boleh. Ya, sering cuci tangan. Kemudian yang terakhir hindari kerumunan. Sekarang lagi banyak orang kondangan, boleh datang kondangan tapi nggak usah cipika-cipiki, nggak usah salaman, nggak usah apa segala macam. Ya, sekarang paradigmanya sudah berbeda. Dulu kalau orang nggak mau salaman sombong, sekarang kalau salaman justru tidak membantu dan tidak saling menjaga teman dan saudara. Jadi kita harus saling menjaga, saling melindungi dengan cara apa? Salah satunya tidak perlu salaman dan tidak perlu berdekat-dekatan. Kalian kalau pacaran ditahan dulu. Nih, ya. Remaja-remaja yang putri. Kalau mau pegang cuci tangan dulu. Siap. Ya, kira-kira itu ya. Matur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sebelum ke kisah 2 menit Mbak Muhibah, kira-kira semua yang ditangkap ini, spirit Mbak Muhibah ini mau ngapain lagi nih? Ya, apa rane tingkat nasional sudah, giliran berkontribusi terhadap masyarakat. Biar dosennya, biar guru-gurunya pada semangat. Gimana Mbak Muhibah setelah mendengarkan Mbak Asi, Bu Dewi, kemudian Mas TPH, 2 menit saja closing statement. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Kebetulan akhir-akhir ini, ini selama masa pandemi ini saya sedang aktif ikut berbagai macam event latihan menulis kayak gitu. Terakhir juga saya ikut latihan menulis dongeng untuk anak dan saya sudah kirimkan draftnya, tinggal menunggu di review lalu dikirimkan ke penerbit kalau misalkan itu, lalu jika diterima nanti. Oh, bentuk buku ya? Iya, buku kumpulan dongeng untuk anak. Yang penting cerita-cerita tegalannya jangan ditinggal. Oh iya, kebetulan ya kemarin belum. Mungkin ini nanti next saya akan lebih fokus ke situ. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Muhibah. Mbak Asih, 2 menit sampai 3 menit. Kira-kira sebetulnya keinginan Mbak Asih untuk dongeng Tegala, mumpung anak Mbak Muhibah, mumpung anak beberapa teman-teman yang lain, kira-kira sebetulnya kepengen Mbak Asih. Monggo. Saya ya pengennya dongeng Tegal dikenal masyarakat, diceritakan terus menerus. Masalahnya kan sekarang ibu tidak mau mendongeng ke anaknya dan anak tidak mau mendengar dongeng ibu. Kalau zaman dulu kan kita mau tidur didongengi ya. Yang memasuki dunia antara ya Mas ya itu ya. Yang kata Mas Teguh itu kalau didongengi pas ada di dunia antara, kalau terimanya jahat akan terekam hal-hal yang negatif dan kemungkinan anak itu akan berkarakter jahat Mas ya. Kalau yang baik-baik. Nah, karena dongeng di masa dunia antara seperti berspekulasi ya, bisa baik buruk. Jadi sekarang dongeng jangan diadakan pas anak memasuki dunia antara. Tapi justru diadakan ketika anak sedang berjaga. Ya. Misalnya kita mengadakan mutualisme simbiosis dengan anak. Ketika anak dalam keadaan terjaga dan siap menerima cerita. Misalnya seperti ini. Kita cari waktu yang tepat. Ketika ibu sedang memasak kangkung, ya, anaknya diajak mediki. Itu kan anak dalam keadaan terjaga sehat ya Mas ya. Ini Bu, bentar lagi Bu. Ini mau pemberian secara simbolik bukunya Mas TPH, Bu Dewi Aryani, secara simbolik bukunya Mas TPH untuk diberikan ke Ibu sebagai kenang-kenangan. Nanti Miss. Ini bukunya Mas TPH. Oke, tepuk tangan untuk Mas TPH dan Dewan. Lanjut Bu, apa-apa? Kita kembali ya ke tadi. Kalau anak didongengi ketika sedang memasuki dunia antara, itu bisa seperti berspekulasi,
bisa menerima negatif atau positif. Jadi kita berikan cerita ketika anak dalam keadaan terjaga, dalam keadaan siap menerima dongeng. Ya. Karena anak-anak zaman sekarang kalau tidur pasti sambil mendengarkan TV ya. Atau melihat YouTube kesayangannya baru tidur. Ya. Jadi diberi ketika anak sedang semangat bekerja, misalnya tadi ibu memetik kangkung, nok menenok, dia dipetik nak kangkung. Ya. Anak kan dalam keadaan terjaga ya. Ya. Ibunya mulai cerita, gemien, kon tahu buru kau ya, jembatan Sunglon Lebak Siu, ya bu, coba nemen ya bu, kasih bangun dah bu, wis posok, kue kono anak ceritane, kue gemien kono, anak cerita si Gringsing dan si Kasur, ceritanya kayak gini, gemien, anak wong anak karo wong wedok dadi manten, arane Kasur karo Gringsing, ya. Pengantin anyar kan lagi hot-hotnya kan ya. Bulan madu, kemana-mana ingin selalu berdua, ya. Jadi kemanapun berdua. Lah pekerjaannya si Gringsing, kue bertani, sedangkan si Kasur ibu rumah tangga biasa. Si Gringsing itu setiap hari membabat hutan untuk dijadikan ladang untuk bertani. Nah, istrinya setiap hari mengirim makanan dan sebagainya, misalnya seperti itu ya mas ya. Otomatis anak kan bisa menerima dalam keadaan baik dan sama-sama menguntungkan. Ibunya dibantu, ya anaknya terima dongeng atau bapaknya no kayak ngawat laran mentulung dipijeti lah, detek-deteknya kan nong. Maksudnya apa gue? Bapaknya keselan kan njaluk di apa detek-detek anaknya pijeti, terus dipijeti karo cerita. Kayak kue loh, ya. Misalnya cerita tentang asal usul Kota Slawi. Kon Kota Slawi aku tuh ngerti cerita asal usul Kota Slawi dan seterusnya. Apa yang sudah dilakukan Mbak Asih di sanggarnya dan anak didiknya gimana Mbak Asih? Kalau saya di Sanggar Dongeng Suket, jujur saja sering cerita. Ya. Kalau anak Darussalam cerita Buncul, Kedung Cokol, Gringsing dan iya Buncul, itu sudah di luar kepala. Oh, bocah-bocah cilik. Bocah Darussalam. Ya, Darussalam. Kayak takoni Buncul apa limen kayak bocah kayak. Cilik-cilik kayak. Nah, jadi saya tidak pernah cerita itu, tapi anak-anak senangnya cerita setan mas sekarang mas. Setan, kalau cerita setan semangat temen. Kalau saya bilang, yuk cerita misalnya Cinderella dan sebagainya, mereka tidak mau, mereka sudah hafal di luar kepala melihat di YouTube. Agar cerita setan dulunya bu. Senangnya teman. Dan marketnya Bu Lasli ya bu. Bisa didol. Iya. Jadi saya yang sering, yang penting anak-anak mendengarkan dongeng dan mau berdongeng. Terkadang saya gentainan kuncing dongeng Bu Asih gentainannya kena. Ya, bocah kan kok bocah dongeng dengan bahasa anaknya semua karuan. Anak pira bu, dang sanggar anak pira. Di sanggar yang aktif sekarang berapa ya Mas Presti? 40 ya ada ya. 40 anak yang langsung situ, ada yang mengikuti seni tari, band, dan teater. Ya. Dan semua ini bekas support Mas Teguh. Orang tahu liren oleh support saya. Jujur saja ketika adik saya meninggal dunia saya down. Jujur baik. Dia dongeng Suket mau dibawa kemana? Terus nyong Mas Teguh ya Mas ya. Mas nyong melu jenengan lah saiki nah. Karo Mas Dedi. Jujur saya bilang begitu. Jadi meskipun Mas Teguh di sana, tapi ya saya sering kalau hal-hal besar saya perlu curhat-curhat. Kalau saya bisa mengatasi, tidak. Ya curhat terusnya Mas Teguh. Terima kasih tepuk tangannya seperti itu. Sekali lagi untuk Mbak Asih. Sudah bu? Ya sudah. Oke. Saya khawatirnya gini, kalau terlalu banyak cerita setan, karena tadi di para masastra itu ada Pralambang, Pralampito, ada Lungiting, Sanepan, Balan. Jadi khawatir dulu ada cara leluhur kita menyindir orang-orang di eranya. Karena kalau cerita setan terkenal di Tegal, cerita yang mau disinggahin rata ya loh mas. Apa ya bu ya? Di mana-mana ada cerita tuh. Mau disinggahin rata ya? Panjaluk Tulung Maling sebenarnya rata mana itu? Iya. Saya khawatir ini bentuk sarkasme itu loh. Ketika banyak orang mencari muka itu. Iya. Jadi dongeng itu mesti ada pesan yang disebut. Si cari muka kayak setan si cari muka gue bahasanya gue ya. Muka terus aja. Iya. Misalnya orang cari muka nanti gawe cerita dongeng yang disinggahin. Nih, entah cerita-cerita Bruncul dan sebagainya sebenarnya ada nilai ya mas ya? Ada nilai, cuma kita harus beda. Betul. Di dalam kan ada Sabta Jarwo nih, mungkin dia tidak di ruang Pralambang tapi di Pralampito. Mungkin dia hanya seperti Kirata Buso saja yang dia bisa ketemu kalau semuanya itu dihilangkan sandangannya, misalnya itu narasinya itu loh. Ya kalau sudah kayak gitu, nanti pesannya
kan ada harapan, ada warning gitu. Ya. Nah, sama kan narasi kuntilanak kan digambarkan singarpe utuh tapi sebelum belum. Belum. Iya. Kenapa banyak orang yang hari ini dari depan baik, dari belakangnya? Oh iya. Secara simbolik ya. Oke. Itu saja. Mas Teguh ada closing statement? Oh ya, kalau ya udah selesai. Closing statementnya gini lah. Ya. Selama kita tidak menciptakan ekosistem kebudayaan dan ada mata rantai yang terputus, maka aku pikir ini seperti mendirikan benang basah, Mas. Ya. Dan mata rantai yang paling strategis adalah regulasi. Mari kita dorong bersama-sama. Sudah. Terima kasih untuk waktunya dan kita tunggu saatnya untuk Ki Sengkek memberikan satu keyword atau cerita atau pewayangan yang mungkin. Kali ini saya pengen menghadirkan Ki Sengkek di depan, jangan di sana. Tepuk tangan yang sekeras-kerasnya untuk Ki Sengkek. Dalam muda kita. Ini Ki Sengkek mau sedikit menceritakan negeri antah berantah, Bu. Monggo. Namanya adalah kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicopot aja, Mas. Dicopot aja biar gantengnya katon. Udah saya coba. Ora gue. Iya. Selamat sore Ibu Dewi yang saya hormati. Selamat sore Ibu Asih yang saya kagumi banget sama Ibu Mbak Muhibah yang sangat sekali luar biasa nih, favorit dari teman-teman yang ada di sana. Kalau daftar bojone Sedulur Kang Teguh. Saya tidak akan cerita banyak. Ya. Saya cuma ingin mengetuk panjenengan semua untuk bisa kembali berpikir bahwa dongeng ini bukan hanya sebuah cerita, bukan hanya sebuah kata-kata, tapi komunikasi dua arah antara pendongeng dan yang didongengi, antara seorang ibu dengan seorang anaknya. Itu semua adalah bagian dari penanaman akhlak dan budi pekerti seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Teguh, bahwa pada alam bawah sadar kita, ketika kita mendengar sebuah dongeng, itu hakikatnya adalah menanamkan cinta, menanamkan kasih, menanamkan budi pekerti pada anak-anak kita. Seperti layaknya Ki Semar Badranaya memberikan dongeng, memberikan cerita kepada anak-anak Pandawa, sehingga menjadi kesatria sejati yang mampu membawa nama baik keluarganya. Mari kita berpikir bersama bagaimana menciptakan Dewi Aryani berikutnya, yang lahir dan besar dari dongeng dan cerita-cerita dari ibunya. Oke, tepuk tangan yang sekeras-kerasnya. Di akhir statement saya, siap. Sebuah lagu karyakan Slamet Gendong. Suketeki walulang ciut kodonge. Tepuk tangan. Aja drengki rungokna dongenge wong tua. Kurirawa kulintang kembang kuyanti, eman temen nasib dongeng mung ketat kedip. Mari bangun dongeng cerita Tegalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eman temen ketap ketip dongeng Tegalan. Oke, terima kasih. Terima kasih Ki Sengkek, terima kasih Mas TPH, terima kasih Mbak Asit, dan terima kasih Mas Mbak Muhibah. Dan semuanya terima kasih kepada semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah dan akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngopi lagi dan kita nikmati sore hari ini. Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih.